Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 31 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeremia, bab 20 ayat 10 sampai 13, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 10 ayat 31 sampai 42. Kedua bacaan suci, kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang utusan Allah yang di satu sisi sebagai utusan Allah sangat percaya kepada Allah yang mengutusnya, menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Allah yang mengutusnya, tetapi di sisi lain mengalami kesulitan dan penderitaan dari orang-orang yang kepadanya utusan Allah itu berkarya. Hal ini tegas disampaikan dalam bacaan pertama misalnya. Nabi Yeremia sebagai seorang utusan Allah, utusan Tuhan. Dia percaya penuh pada Tuhan. Dia menggantungkan seluruh hidupnya pada Tuhan. Nah, pada suatu waktu ada begitu banyak orang Israel yang sesungguhnya di antara mereka dia berada dan dia diutus untuk mereka. Tetapi muncul kelompok yang mau melakukan kejahatan kepadanya. Dan Yeremia sebagai nabi tahu itu. Bahwa ada sekelompok orang yang merencanakan kejahatan terhadapnya. Bahkan Yeremia tahu bahwa kawan karibnya pun masuk dalam kelompok itu. Mereka merancangkan kejahatan, pembalasan terhadapnya. Kok pembalasan terhadap Yeremia? Mengapa? Mungkin saja sebagai seorang nabi, ia harus menyatakan yang benar. Ia harus menyatakan salah kalau memang salah. Dan ini pasti dilakukan Nabi Yeremia sebagai seorang nabi. Itu peran kenabiannya. Mungkin karena itu banyak orang yang akhirnya menjadi sakit hati atau tersinggung. Tetapi sesungguhnya Nabi Yeremia melaksanakan peran kenabiannya. Dan karena itu, sekali lagi mungkin lalu kemudian muncul kelompok orang yang tidak suka dan merancangkan pembalasan, melakukan kejahatan kepada Nabi Yeremia. Saudari dan saudara yang terkasih, tetapi Nabi Yeremia dalam kepercayaannya yang teguh meyakini bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Bahkan Allah akan membalas kejahatan mereka dengan hukuman. Dan bahkan Nabi Yeremia sendiri mau supaya pembalasan dari Allah itu kepada kelompok itu dilihat dengan matanya sendiri. Itu kerinduannya. Tapi poinnya adalah seorang utusan Allah karena melaksanakan karya perutusan seorang nabi karena peran kenabian yang dilaksanakan dengan baik membuat kelompok orang tertentu merasa sakit lalu kemudian merancangkan kejahatan baginya. Saudari dan saudara yang terkasih, hal yang sama juga dialami oleh Yesus
menurut bacaan Injil hari ini. Ada kelompok orang Yahudi yang sedang merancang kejahatan, bahkan mau mematikan dan membunuh Yesus. Yesus bertanya kepada kelompok Yahudi itu, banyak pekerjaan baik dari Bapa yang sudah kuperlihatkan, yang sudah kukerjakan di antaramu. Mengapa kamu mau melempari aku dengan batu? Itu pertanyaan, dan pertanyaan mendasar yang diajukan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Kelompok yang mau melempari dia dengan batu, bahkan yang mau membunuhnya. Apa kata mereka? Bukan karena engkau melakukan hal yang baik, tetapi karena engkau telah menghujat Allah. Kau menyamakan dirimu dengan Allah. Padahalnya kau cuma seorang manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, sangat menarik apa yang diceritakan dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil. Dalam bacaan yang pertama, boleh kita merenungkan lebih jauh. Nabi Yeremia telah diutus Allah untuk orang Israel, untuk bangsa Israel. Dan Nabi Yeremia telah melakukan yang baik sesuai dengan peran yang dipercayakan kepadanya. Tetapi ada kelompok dari orang Israel yang terganggu dan mau merancangkan kejahatan pembalasan kepada Nabi Yeremia. Keterlaluan. Nabi Yeremia telah melakukan hal yang baik, berada di tengah mereka sebagai bangsa dan melakukan pekerjaan yang dipercayakan Allah kepadanya, termasuk melaksanakan dengan sungguh peran kenabian. Seharusnya orang Israel mensyukuri Allah karena telah mengutus nabi, termasuk Nabi Yeremia, ke tengah mereka untuk berada bersama dengan mereka, menuntun jalan hidup mereka, supaya jalan hidup mereka sebagai bangsa kepilihan Allah tidak melenceng, tapi lurus sesuai dengan keinginan dan harapan Tuhan. Dan itu pasti sudah dilakukan oleh Nabi Yeremia. Tetapi apa balasan mereka? Bukan mensyukuri, tetapi mereka merancang kejahatan untuk Nabi Yeremia. Saudari dan saudara yang terkasih, bisa saja saya dan Anda alami bahwa kita telah melakukan hal yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi apa yang kita terima? Balasannya apa? Banyak kali bukan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Banyak kali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ada orang-orang yang mungkin iri, ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kebaikan yang dilakukan oleh kita. Lalu pada akhirnya menumbuhkan atau memunculkan rasa jengkel dan rasa marah. Dan dengan berbagai macam cara, kelompok yang seperti itu, yang merasa terganggu dengan kehadiran kita dan kebaikan kita, lalu merancang kejahatan terhadap kita. Tapi bisa juga saya dan Anda termasuk kelompok orang yang tidak tahu bersyukur. Allah begitu baik terhadap kita. Allah mungkin menghadirkan orang-orang baik di tengah kita. Tetapi yang kita lakukan persis seperti kelompok bangsa Israel yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kita mengalami yang baik dari Allah melalui orang-orang tertentu. Tetapi apa balasan kita terhadapnya? Kita melakukan kejahatan terhadapnya. Bukannya mensyukuri, tetapi kita melakukan sesuatu yang memalukan. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kira-kira seperti itu. Sementara dari bacaan Injil juga hampir sama. Orang-orang Yahudi sudah mengalami begitu banyak hal yang baik dari Yesus.
Tapi apa balasannya? Merancang kejahatan, melempari Yesus, mau melempari Yesus dengan batu, dan mau membunuh Yesus. Saudara dan saudara terkasih, mungkinkah kita juga seperti itu? Melakukan hal terhadap Yesus, Yesus yang hadir dalam diri sesama kita. Poin yang kedua dari bacaan Injil. Ternyata mereka menyampaikan alasan. Kelompok orang Yahudi menyampaikan alasan kepada Yesus. Mengapa mereka mau melempar Yesus dengan batu, bahkan mau membunuh? Karena Yesus menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Padahalnya dia adalah manusia. Kelompok orang Yahudi ini ternyata masih hidup sampai saat ini. Memang bukan kelompok itu yang masih hidup, tetapi cara berpikir mereka, mindset mereka justru ada dalam kelompok-kelompok tertentu yang kita jumpai dalam keseharian kita saat ini. Ada tuh begitu banyak orang yang mempersoalkan dan mempertanyakan ketuhanan Yesus. Kata mereka, dia manusia kok dikatakan sebagai Tuhan. Persis. Jadi apa yang dialami oleh Yesus dulu pada masa hidupnya di dunia ini, sekarang dialami oleh Yesus oleh orang-orang zaman ini. Dan kita sendiri, saya dan Anda, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mendengarkan hal itu bukan? Kita tahu bukan bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Lalu, apa reaksi kita? Biarkan aja. Karena kealahan dan ketuhanan Yesus tidak karena kelompok-kelompok itu mengakui. Tetapi memang dari sononya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Untuk orang yang tertutup hatinya, yang hatinya tidak dibuka oleh Roh Tuhan sendiri, sulit memahami hal yang sedemikian. Persis seperti kelompok orang Yahudi. Sudah, biarkan aja. Mengapa sih kita pusing peduli? Yang penting iman kita tetap teguh dan kokoh pada Yesus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Tuhan memberkati.